Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Yusril dengan NIM 1215011112076. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan dari view dengan query yang kompleks seperti penggunaan join, where, group by, dan having, dan subquery serta cara pemanggilannya. Nah, untuk sekarang nih saya sudah ada data yang berisi tabel-tabelnya. Oke, baiklah, saya akan mulai dengan memasukkan username. Sini saya sudah buat username ya. Kemudian masukkan password. Oh maaf, ada sedikit typo. Untuk yang pertama yaitu saya akan coba untuk membuat tabel dari view. Untuk itu saya akan coba buat tabel view-nya dengan menggunakan perintah create view. Kemudian buatlah nama tabelnya, terserah Anda. Di sini saya akan membuat Acumalaka. Nah, saya tambahkan angka 2 sini biar karena sebelumnya sudah saya coba dan berhasil. Jadi ini saya namakan angka 2 agar namanya beda saja. Kemudian jangan lupa tambahkan S, dan selanjutnya yaitu kita gunakan select. Di select ini saya akan menggunakan employee ID dengan last name. Maka dari itu ini nanti ketika di tabel dipanggil akan menampilkan dari employee dengan last name ya. Oke. Employee ID. Kemudian saya menggunakan last name. Nah, setelah kita buat select employee ID dengan last name ini, dia ketika kita enter dia tidak akan terpanggil. Untuk itu kita harus menggunakan fungsi dari from employee, from dari mana tabel ini berasal. Jadi karena employee ID dengan last name ini ada di data dalam tabel employees, maka akan saya gunakan perintah from employees. Kemudian titik koma, dan ini tabelnya sudah di create. Baiklah, saya akan coba panggil. Kita gunakan select, gunakan bintang. Kenapa bintang? Karena bintang ini kita gunakan untuk memanggil semua yang ada di dalam tabel yang akan kita panggil. Nah, ini kita gunakan from dari nama tabel ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini akan menampilkan employee ID dengan last name. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari where. Untuk itu saya akan buat lagi tabel view baru. Kita gunakan seperti yang ini juga, create view. Ini kita gunakan tabel baru, jadi saya akan buat nama dengan Acumalaka 3. S. Kemudian kita tambahkan select. Nah, untuk penggunaan where ini saya akan memanggil employee ID, first name, salary, dan department ID.
Pertama kita tuliskan employee underscore ID, kemudian first name, kemudian department ID, kemudian baru kita masukkan salary. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, jika kita tidak menambahkan from employee ini, maka data ini tidak akan terpanggil karena data employee ID, first name, department ID, dan salary ini berasal dari tabel employee. Kita gunakan from employee. Nah, untuk fungsi where-nya kita akan masukkan di sini. Untuk ini kita akan mencari gaji yang lebih besar dari 5.000. Kita masukkan where salary besar dari 5.000. Nah, ketika kita bisa saja memasukkan ini angka 6.000 atau 7.000, namun untuk saat ini saya akan menggunakan angka 5.000. Maka dia akan menampilkan data-data dari employee atau pegawai, kemudian first name dan department ID yang memiliki gaji di atas 5.000. Baik, saya akan coba. Oh ya, ada sedikit kesalahan mengetik. Kemudian where salary is ini. Nah, seperti bisa dilihat nih, view-nya sudah terbuat ya. Sekarang kita akan coba panggil. Select from jumlah ketiga. Nah, seperti yang dilihat, employee ID-nya ini, first name-nya ini, department ID-nya ini, kemudian salary-nya ini. Dapat dilihat tidak ada data di sini yang gajinya kurang dari 5.000 seperti yang perintah yang kita berikan di sini. Salary-nya lebih besar dari 5.000, maka dia akan menampilkan employee yang gajinya lebih besar dari 5.000. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari group by. Sebelum itu, group by itu kegunaannya ialah untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Jadi baiklah, saya akan coba dulu. Untuk itu kita akan buat table lagi, create. Ini kita bisa gunakan create saja atau kita bisa menggunakan create or replace. Nah, apa guna create dan replace ini? Jika kita create saja dan ada nama tabel yang sama, maka tabel itu tidak akan terbuat. Namun jika ada perintah replace ini, maka data dari tabel ini nih akan di replace atau diganti gitu dengan yang baru di sini. Saya gunakan create or replace, view, add Malaka, kita akan gunakan tabel yang pertama tadi, yaitu jumlah kedua. As
select. Untuk yang jumlah ini kita akan merubah tampilannya menjadi department name, kemudian average salary, kemudian gaji rata-rata. Department, kemudian average dari salary, kita masukkan average salary ini di gaji rata-rata. Kita gunakan from. Nah, di sini kita gunakan inner join. Employees. Karena kita akan menggabungkan data dari employees ini. Selanjutnya kita gunakan command using department ID. Nah, di sini kita akan gunakan group by department name. Nah, di sini sudah terbuat atau di-create. Mari kita coba tentukan apakah berubah dari yang pertama ini. Kita akan panggil lagi. Nah, sini dapat dilihat perbedaannya ya. Sini melakukan department name dengan gaji rata. Sedangkan yang di tabel pertama ini menampilkan employee ID dengan last name. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan perintah dari inner join. Oh ya, ini juga sudah menggunakan inner join, namun saya akan membuat lagi supaya lebih paham. Untuk inner join, saya akan buat table view baru lagi. Create. Create view. Kita buat namanya S. Kemudian kita gunakan saya ingin menampilkan employee ID, last name dengan country name. Nah, karena untuk penggunaan inner join ini, karena country name ini tidak ada terpisah dengan employee ID dengan last name, maka kita akan gunakan perintah dari inner join itu. Select employee ID, kemudian last name, kemudian country name. From employees, kita gunakan perintah inner join. Department using department ID. Nah, di sini kita gunakan inner join. Employees ini kita gunakan inner join dari inner join department menggunakan department ID. Lanjutnya inner join location using location ID. Selanjutnya kita inner joinkan lagi untuk yang countries-nya atau negaranya. Using
country ID. Kita akan coba. Oh, di line 4 ini ada error. Baiklah, ternyata saya kurang huruf S di location ini. Kita gunakan arrow atas supaya lebih cepat. Kemudian select employee ID, full employee, inner join. Nah, di sini saya kurang huruf S karena di tabelnya menggunakan locations. Saya hanya mengetik location. Kemudian inner join countries using country ID. Nah, view-nya sudah terbuat. Saya akan coba tampilkan lagi. Nah, sini seperti yang perintah kita akan menampilkan employee ID, last name, dan country name ya. Nah, yang terakhir itu saya akan menjelaskan dari penggunaan dari having. Untuk having ini saya akan menggunakan tabel dari view yang pertama tadi, yaitu HTML ketiga E2. Nah, karena kita menggunakan yang dua tadi, maka saya akan menggunakan create and replace. Create or replace. Karena jika hanya create saja, maka perintahnya tidak akan bekerja. Create or replace view. Kemudian kita tampilkan department name, kemudian gaji ratanya lagi. Select department name, kemudian AVG atau average atau rata-rata dari gaji, salary. Nah, salary ini adalah gaji. Kita masukkan salary ini di tabel dari rata gaji. Nah, di sini kita akan menggunakan from karena kita menggunakan department ini, maka kita menggunakan from itu dari kita minta data dari department ini, from departments. Kita gunakan lagi inner join employees. Using department ID. Ini karena kita menggunakan department ini ya. Nah, misalnya kita gunakan juga group by department name, kemudian having average salary. Nah, ini average salary kita akan menggunakan lagi yang lebih besar dari 5.000. Nah, sini view udah created. Sekarang kita akan coba panggil.
akan menampilkan department name dengan rata-rata dari gaji ini. Baiklah, mungkin sekian saja dari kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.